Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 yang soleh dan soleha? Ibu Uri harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat menerima pelajaran PAI dari Ibu Uri. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, sekarang kita masuk ke pelajaran 3, cita-citaku menjadi anak soleh. Dan hari ini kita akan memulainya dengan submateri orang jujur disayang Allah. Anak-anak yang soleh dan soleha, apakah kalian tahu apa arti cita-cita? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Cita-cita juga bisa diartikan artinya berkeinginan sungguh-sungguh. Kemudian, siapa yang dinamakan anak soleh itu? Dan apa ciri-cirinya? Anak-anak, soleh artinya baik. Anak soleh berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak yang soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama. Orang jujur disayang Allah. Anak-anak, apakah kalian ingin disayang oleh Allah? Tentu saja kalian pasti menjawab iya. Salah satu cara agar kalian disayang oleh Allah yaitu berperilaku jujur. Anak-anak, jujur memiliki pengertian lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Orang yang jujur akan selalu berkata apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurang, apalagi berbohong. Perilaku jujur telah dicontohkan oleh teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW selalu benar dalam perkataan dan perbuatan, sehingga Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Perilaku jujur dibagi menjadi 3. Pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, jujur kepada orang lain. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jujur kepada Allah memiliki ciri-ciri selalu mentaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Contoh anak yang jujur kepada Allah akan selalu melaksanakan sholat meskipun tidak ada manusia yang melihat. Jujur kepada diri sendiri. Anak-anak, sikap jujur harus dibiasakan. Karena kejujuran dapat meningkatkan prestasi dan percaya diri. Lalu, bagaimana dengan ketidakjujuran? Perilaku tidak jujur dapat mendatangkan petaka. Contohnya, bagi siswa yang menyontek ketika ujian, mereka akan dinyatakan tidak lulus. Dengan kata lain, perilaku tidak jujur akan merugikan diri sendiri. Jujur kepada orang lain. Semua orang pasti pernah berjanji. Misalnya, seorang siswa berjanji kepada bapak atau ibu gurunya akan menyerahkan tugas PR pada hari dan tanggal tertentu. Bila siswa tersebut memenuhi janjinya, maka gurunya akan senang dan memberikan pujian. Apa yang terjadi jika siswa tersebut tidak menepati janjinya? Maka siswa tersebut akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Anak-anak, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka.
Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi anak-anak, mengapa kita harus berperilaku jujur? Jawabannya karena jujur adalah perintah Allah dan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib untuk diikuti, dan jujur juga adalah sifat baik, yang mana sifat baik akan mengantarkan kita ke surga. Anak-anak, jika kita berperilaku jujur, tentunya kita pasti akan memperoleh hikmahnya. Apa saja hikmah dari perilaku jujur? Yang pertama, kejujuran akan membawa hal-hal yang baik. Kedua, orang jujur akan memperoleh surga dari Allah. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Keempat, hidup lebih damai dan bahagia. Dan yang terakhir, lebih percaya diri. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi mengenai orang jujur disayang Allah. Semoga dengan menyimak video dari Ibu, kalian dapat menjadi anak yang soleh, salah satunya dengan berperilaku jujur. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhir kata Ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.